Halo adik-adik semua, apa kabar? Kayak sih sangat berharap adik-adik semua di rumah masih dalam keadaan sehat dan adik-adik juga masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Adik-adik, sebelum kita memulai renungan kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan, ajarilah kami serta bimbing kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Bahan kita hari ini diambil dari Ayub 42 ayat 2 yang berbunyi demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, adik-adik kayak sih punya cerita. Ini cerita antara dua orang teman yang bernama Bilan dan Tara. Nah, saat itu di sore hari mereka bermain sepeda di taman. Nah, tiba-tiba saat mereka lagi asik-asiknya main sepeda, tiba-tiba Tara terjatuh dari sepeda sehingga bagian tangan dan juga bagian kakinya itu terluka. Nah, saat itu Bilan langsung mengajak Tara pulang. Nah, saat di rumah, mamanya Tara itu langsung mengobati bagian tangan dan kaki Tara yang terluka. Nah, saat itu sambil mamanya Tara mengobati tangan dan kakinya yang terluka, mamanya mengingatkan kepada Tara agar lain kali hati-hati saat bermain sepeda. Adik-adik, pernah nggak kalian terjatuh seperti yang terjadi kepada Tara barusan? Nah, kalau Kak Yesi dulu saat masih kecil, Kak Yesi sering terjatuh dan terluka. Nah, saat itu Kak Yesi merasa bagian yang terluka itu sakit. Nah, Kak Yesi rasa adik-adik di sini semuanya pernah jatuh dan pernah terluka. Jadi bisa bayangin ya rasa sakitnya itu seperti apa. Adik-adik, kalian masih ingat nggak cerita tentang Ayub? Dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang mana pada saat itu dia sangat menderita. Dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, orang-orang terdekat dengan dia itu menjauh. Nah, kalian bisa bayangkan ya bagaimana hidup sendirian. Nah, pada saat itu dia juga terkena penyakit kulit yaitu bisul. Nah, adik-adik pernah kena bisul nggak? Nah, orang yang kena bisul itu biasanya bagian yang kena bisul itu gatal-gatal, tidak nyaman ya karena ada pembengkakan juga di sekitar bisul itu. Nah, sangat tidak nyaman, apalagi saat tidur juga nggak nyaman, bergerak tidak nyaman, dan bahkan saat itu Ayub dijauhi oleh orang-orang. Nah, bisa dibayangkan ya bagaimana keadaan Ayub saat itu. Nah, coba kalau misalnya adik-adik bayangkan, bagaimana kalau kamu berada di posisi Ayub. Nah, kena bisul, kamu dijauhi teman-teman, ya kan? Nah, orang-orang tidak ada yang mau berbicara dengan kamu. Tapi adik-adik kalian tahu, saat itu Ayub tidak pernah sama sekali mengeluh. Dia selalu setia kepada Tuhan. Nah, dia selalu meminta kepada Tuhan dan percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan pasti akan menyembuhkan dia. Nah, karena Tuhan melihat kesetiaan Ayub, Tuhan sangat senang kepada Ayub. Nah, saat itu karena Tuhan senang kepada Ayub, Ayub pun disembuhkan, penyakit bisulnya hilang, Tuhan memberikan anak-anak kepada Yakub, dan Tuhan juga memberikan kekayaan kepada Yakub. Saat itu juga Ayub mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, sanggup menyembuhkan dan memulihkan penyakit yang dia alami. Nah, adik-adik, saat ini adik-adik mungkin ada yang
sedang berduka karena kehilangan orang yang disayangi, kehilangan teman. Nah, adik-adik jangan pernah bersedih. Adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan dan menyembuhkan adik-adik. Adik-adik yang saat ini sedang mengikuti belajar online, tetap semangat ya. Kenapa? Karena kita harus percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan. Nah, saat Tuhan sudah memulihkan keadaan di saat waktu yang Tuhan sudah rencanakan, kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Kita harus tetap beraktivitas dan tetap berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu ada buat kita. Untuk itu adik-adik, kita siapkan hati kita agar kita berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan masih melindungi kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, lindungilah kami serta tolong kami ya Tuhan, agar selalu percaya kepada Tuhan, percaya akan janji-Mu, percaya akan rencana-Mu yang tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pulihkanlah keadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan berduka ya Tuhan. Berikanlah penghiburan kepada mereka agar mereka selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tuhan, dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah itu terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami